Assalamualaikum, ketemu lagi bareng gua Cacung. Dan ini adalah jam tangan X3. Kemasannya menarik banget ya. Bentuknya kontainer, lengkap sama pintu-pintunya nih. Nah, ini made in PRC. Buat yang belum tahu, kepanjangan dari PRC adalah People's Republic of China. Dengan kata lain, ini made in China. Untuk material boxnya sendiri terbuat dari kaleng yang cukup tebal, jadi ini kokoh guys. Oke, langsung aja kita cek isinya. Ini ada, coba kita lihat, instruction manual sekaligus service card. Nah, kalau dari toko tempat gue beli sih ini dapat garansi selama 3 bulan. Dan kalau kalian berniat beli juga, link pembeliannya bisa cek di deskripsi. Oke, ini dia jam tangannya X3 dengan nomor reference X6058. Jam tangan X3 X6058 ini punya desain yang sporty dan futuristik. Kalau kita perhatiin sih tampilannya ini agak mirip-mirip smartwatch. Case-nya bulat, terus strap karetnya nempel di bodi kayak gini. Untuk variannya kurang lebih ada 10 pilihan warna. Dan yang gua review ini adalah yang varian brown. Oke, sekarang kita cek kualitas dan detailnya. Mulai dari dial, jujur gua suka. Di sini ada 3 subdial yang berfungsi sebagai stopwatch. Nah, jarum kecil yang ada di atas ini menunjukkan skala sepersekian detik. Kalau yang di bawah menunjukkan detiknya, dan yang di sebelah kiri menunjukkan skala menit. Walaupun banyak aksen-aksen di dalam dialnya, tapi untuk desain dia nggak lebay, tetap terkesan elegan. Detailnya juga cukup bagus. Bisa kita lihat untuk angka-angka yang paling kecil pun di print dengan sangat rapi. Untuk penempatan date window juga bagus, ada di antara jam 4 dan jam 5. Kemudian bagian marker ini udah applied, dan sejauh yang gue lihat sih cuttingnya halus, nggak ada bagian yang kelihatan kasar. Begitu juga dengan hands atau jarum penunjuk, ini dieksekusi dengan sangat baik. Cuma untuk desain jarum skeleton kayak gini sih dia ada plus minusnya ya. Bagian plusnya sih udah pasti secara tampilan akan terlihat lebih eye-catching. Dan minusnya jam tangan ini jadi kurang legible atau agak susah buat dibaca. Karena emang ukuran jarum-jarumnya ini agak kecil dan warnanya pun kurang kontras. Tapi overall sih untuk dialnya ini udah oke banget lah. Lanjut, untuk dial window ini udah menggunakan material kaca yang jernih. Dan kalau dilihat dari samping juga dialnya masih bisa terbaca dengan jelas. Nah, untuk bagian case juga menarik nih. Materialnya sih standar ya, berbahan alloy. Tapi untuk finishingnya cakep guys. Di sebelah kanan dan kiri bezel ini dikasih finishing brush. Dan bagian lainnya secara keseluruhan menggunakan finishing sandblast. Ini adalah jenis finishing favorit gua karena selain lebih kelihatan berkelas, dua jenis finishing ini juga kalau dipegang nggak meninggalkan sidik jari. Jadi kelihatannya kinclong terus guys. Kemudian di sebelah kanan case-nya ini ada crown dan juga 2 tombol untuk mengoperasikan chrono. Tombol yang atas untuk start atau stop, kalau tombol bawah untuk adjustment atau kembali ke titik 0. Dan untuk cara setting jamnya, kita bisa tarik setengah crown dan putar searah jarum jam untuk setting tanggal. Kemudian tarik crown sampai mentok dan putar berlawanan arah jarum jam untuk setting waktunya. Next, untuk bagian strap ini berbahan karet. Teksturnya licin, kayak ada lapisan lilinnya gitu. Dan walaupun tebel, ternyata ini kenyal banget guys. Lentur lah pokoknya. Kemudian ring keepernya ada 2, dua-duanya bisa digeser. Dan untuk buckle-nya ini kelihatan gagah. Warnanya serasi sama case. Finishingnya brush dan udah ada logo brandnya. Cakep.
Cuma yang agak disayangkan adalah lugnya nih. Karena ini bukan tipe universal, jadi nggak bisa sembarangan gonta-ganti strap. Kalau mau ganti strap ya harus yang tipenya sama persis kayak gini. Lanjut untuk bagian belakang, di sini ada logo brand dan tipe jam tangannya. Materialnya stainless steel, made in PRC. Kemudian water resistnya tertulis 3 ATM, yang artinya udah cukup aman kalau cuma kena percikan air ringan aja. Oh ya, untuk tipe casebacknya sendiri menggunakan tipe snap off. Jadi untuk cara bukanya cukup dicongkel aja di bagian yang ada tandanya ini guys. Kita langsung coba bongkar ya. Oke, mesinnya PE90 dari Sunon. Ini mesin Cina ya. Emang kalau jam tangan Cina yang ada kronografnya dengan harga 200 sampai 300 ribuan, standarnya sih emang pakai mesin Sunon ini. Jadi sesuai lah ya sama harganya. Kalau untuk baterainya tipe SR920SW dari Murata. Nah, kalau ini produk Jepang. Jam tangan X3 X6058 ini ukurannya lumayan guys. 44 mm tanpa crown. Kalau sama crown jadi 47 mm. Kemudian tebelnya 13 mm. Dan lug-to-lugnya 55 mm. Nah, kalau dipakai di tangan gua yang lingkarnya nggak lebih dari 16 cm ini, ternyata nggak terlalu over banget loh guys. Masih terbilang pas lah ya. So, kesimpulannya untuk jam tangan yang dibanderol dengan harga 300 ribuan, apakah X3 X6058 ini worth it? Kalau dilihat dari desain, build quality, detail, finishing, dan kelengkapan di paket pembeliannya sih ini worth it ya. Kalau untuk mesin, menurut gue sih cukup realistis lah. Jam tangan dengan fitur chronograph di harga 300 ribuan ya wajar banget kalau masih pakai mesin Cina. Kalau buat gua sih paling minusnya ada di desain lugnya aja. Karena ini nggak bisa leluasa gonta-ganti strap. Tapi strap bawaannya juga udah cakep sih. Desain sama warnanya nyetel banget sama jam tangannya. Overall jam tangan ini masih cukup recommended lah. Oke guys, itu tadi review dari jam tangan X3 X6058 ini. Semoga videonya bisa ngasih informasi yang bermanfaat ya. Makasih banget buat kalian yang masih nonton sampai menit ini. Silahkan like kalau suka dan dislike aja kalau nggak suka. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.